Salam bukan sembarang balam, basarangnya di tengah padang. Salam bukan sembarang salam, ikulah salam orang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randa Yuheldi SPD, guru kelas 5 SD 13 5 Kota Timur, Kecamatan 5 Kota Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Praktik baik yang saya lakukan adalah SIBEKAM. SIBEKAM merupakan akronim dari simpul bermakna kreativitas menjadi menyenangkan. Kegiatan ini merupakan hasil dari penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, berdirilah sebuah sekolah sederhana antara perbukitan hijau. Sekolah itu mungkin tidak memiliki fasilitas lengkap seperti sekolah di kota besar. Namun, semangat para siswa di sana luar biasa tinggi. Walau akses internet kadang tidak stabil dan perangkat teknologi terbatas, minat mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran tetap menyala. Semangat mereka menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu ditentukan oleh letak geografis, tetapi oleh kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi. Sekolah itu ialah SDN 13 5 Kota Timur. SDN 13 5 Kota Timur merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kecamatan 5 Kota Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah murid 42 orang. Pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dalam mewujudkan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, yaitu kesadaran penuh terhadap proses belajar, bermakna yaitu keterkaitan materi dengan kehidupan nyata, dan menggembirakan, yaitu suasana belajar yang positif dan memotivasi. Pendekatan dalam pembelajaran sangat penting karena membantu meningkatkan kualitas belajar mengajar, memotivasi murid, dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif serta bermakna. Berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2025, yaitu tentang kualitas pembelajaran, terjadinya penurunan dengan capaian turun 6,26% dari tahun 2024. Dengan dilihat pada akar masalah, salah satunya yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru dengan capaian turun 7,09% dari tahun 2024. Dengan bentuk terjadinya penurunan tersebut, maka salah satu sub-indikator yang perlu ditingkatkan adalah penempatan praktik inovatif dan metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran, yaitu suatu langkah-langkah pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, maka diterapkan pendekatan pembelajaran dengan menerapkan cara pandang dalam pemilihan metode tersebut. Dan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi murid, maka diterapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan kegiatan observasi, pada saat pelaksanaan asesmen nasional di kelas 5, ditemukan beberapa murid yang terampil dalam menggunakan komputer tanpa bimbingan lebih lanjut dari guru. Dan juga dilakukan tanya jawab dengan beberapa murid yang ternyata secara murid sudah ada yang menguasai dasar awal dalam penggunaan teknologi dari hal tersebut. Dan juga pada saat membuat gantungan hiasan buat jendela kelas menggunakan kertas warna, ternyata murid mengerjakan dengan tekun tanpa bimbingan guru lebih lanjut. Dari hal tersebut, saya merancang suatu ide dalam mengembangkan kreativitas murid dengan mengkolaborasikan pembelajaran, teknologi, dan kewirausahaan dalam mewujudkan dimensi lulusan pada murid, yaitu kreativitas dan kolaborasi. Maka saya mengembangkan suatu kegiatan SIBEKAM yang akronim dari simpul bermakna kreativitas menjadi menyenangkan. Pada kegiatan SIBEKAM ini membuat suatu produk dari kerajinan makrame, yaitu seni kerajinan tangan yang menggunakan teknik simpul dan anyaman tali yang untuk membuat pola atau motif yang menarik. Kegiatan makrame ini dilakukan pada saat jam pembelajaran seni rupa dengan materi pembelajaran makrame pada pendekatan pembelajaran mendalam. Hal tersebut diwujudkan dimensi lulusan yang terlihat pada murid adalah kreativitas dan kolaborasi.
Pada awal pembelajaran, saya berserta murid melaksanakan pembelajaran dengan memahami konsep makrame, langkah-langkah pembuatan makrame, dan hasil dari produk kerajinan makrame seperti tas, gelang tangan, dan gantungan kunci dengan metode pembelajaran yang diterapkan, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Setelah saya membimbing murid dalam penanaman konsep makrame, kegiatan selanjutnya yaitu saya membimbing murid dalam melakukan kegiatan proyek membuat makrame dari tali kur dengan membuat gelang tangan. Pada kegiatan ini, saya membagi murid menjadi 3 kelompok, dengan masing-masing kelompok mendapatkan tali kur yang akan digunakan dalam membuat makrame, yaitu gelang tangan. Saya membimbing murid dengan memberikan contoh langkah awal dalam membuat simpul tali kur tersebut, dan membimbing masing-masing kelompok untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah langkah awal dari bimbingan yang diberikan kepada murid selanjutnya, murid melakukan kegiatan secara mandiri dan kreativitas dari murid itu sendiri dalam membuat hasil kerajinan tangan, yaitu membuat gelang tangan dari tali kur. Setelah hasil kerajinan yang telah dibuat oleh murid secara mandiri tersebut, saya memberikan apresiasi dari hasil karya yang telah dibuat kepada murid dan memberikan penguatan bahwa dari hasil kerajinan yang telah dibuat bisa digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain secara langsung, atau bisa menghasilkan suatu bidang kewirausahaan dengan bisa diperjualbelikan, baik itu secara menjual langsung ataupun pada marketplace, yaitu diperjualbelikan secara online pada beberapa platform digital jual beli yang ada. Produk yang dijual nantinya bisa menggunakan merek dagang yang pengrajin itu sendiri atau pembuat hasil karya itu sendiri, dan saya menjelaskan bahwa murid bisa mendesain secara langsung nama atau merek dagang dari hasil karya makrame yang telah dibuat dengan mendesain pada aplikasi Canva. Aplikasi Canva digunakan dalam merancang atau mendesain nama atau merek dagang dari hasil karya murid tersebut. Dan saya langsung membimbing murid dengan memfasilitasi dari masing-masing kelompok. Satu kelompok mendapatkan satu laptop. Pada kegiatan ini, murid mengerjakan atau langsung mendesain nama atau merek dagang dari hasil karyanya masing-masing dari hasil arahan dan bimbingan saya secara langsung, sampai pada tahap murid bisa langsung melakukan kegiatan tersebut secara mandiri. Pada penggunaan aplikasi Canva ini menggunakan akun belajar dari masing-masing murid itu sendiri. Karena saya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan operator sekolah, ternyata murid sudah memiliki akun belajar masing-masing dan bisa melakukan login pada aplikasi Canva. Hal tersebut memudahkan murid dalam mewujudkan kreativitas dalam mendesain hasil karya secara digital. Kegiatan tersebut tetap dilaksanakan secara berkelompok dengan masing-masing kelompok memiliki peran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setelah hasil desain telah dibuat oleh murid pada aplikasi Canva, saya membimbing murid dalam mencetak hasil desain tersebut. Yang selanjutnya saya membimbing murid dalam menggabungkan dengan hasil kerajinan makrame tadi, memberikan label atau merek dagang pada hasil tersebut. Kegiatan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi anak saya, terutama bisa menggunakan waktu luang secara baik dan belajar luang terasa menyenangkan bagi anak saya. Saya senang belajar makrame tadi dan juga belajar edit gambar, membuat saya merasakan senang belajar tadi. Pendekatan pembelajaran mendalam mewujudkan pembelajaran bermakna bagi murid. Dari kegiatan dilakukan oleh Pak Anda, yaitu membuat gelang makrame ini sudah mewujudkan sesuai prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan bagi murid itu sendiri. Kegiatan ini mewujudkan murid yang kreatif, kolaboratif, dan penggunaan teknologi yang bersifat aktif, kreatif, dan positif dalam pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Inilah kegiatan SIBEKAM. Simpul, bermakna, kreativitas, menjadi menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.